ketiga apa Kak? Speak to lead. Speak with impact. Ya, betul. Yang pertama itu ada speak with passion, terus yang kedua speak with structure, terus yang terakhir itu ada speak with impact. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang yang bisa menjelaskan kira-kira dari ketiga materi itu apa aja yang didapat? Ini mau ditunjuk atau ada yang mau berkenan? Oke, tunjuk aja ya. Kak Siti Suryani, kira-kira yang bagian speak with passion itu isinya apa? Tentang apa? Halo Kak Siti, apakah sudah bergabung? Oke, kata Kak Siti mungkin ini ya. Oh, halo Kak Siti, bisa terdengar suara saya? Maaf Kak, baru Oh, berdoa. oke, nggak apa-apa. Kira-kira speak with yang pertama, speak with passion, kira-kira itu membahas tentang apa Kak Siti? Ingatku dari materi yang pertama dulu, kalau kita Mm-mm, ingin public speaking, baiknya itu mm-mm. dimulai dari sesuatu yang kita sukai, ya, sesuai dengan passion kita. Itu Oke, memudahkan kita buat kalau bicara, apa ya, menyampaikan sesuatu yang sudah kita tahu. Gitu. oke, betul. Nah, kalau dari Kak Pradipta, kira-kira yang speak with structure itu kira-kira apa? Halo Kak Pradipta, apakah suara saya kedengeran? Oke. Oke, nah mungkin dilewati dulu aja ya Kak Pradipta. Kak Ramadan, kira-kira yang speak with structure itu isinya apa? Halo? Kalau apa ya, kemarin tuh kalau nggak salah Speak with Structure tuh tentang bagaimana sih cara kita untuk berbicara secara struktur. Iya nggak sih, Hmm, benar nggak sih? iya betul, berbicara dengan struktur. Oke, mungkin sekalian aja nih Kak Ramadan, kalau yang speak with impact itu kira-kira apa? Oke, kalau Speak with Impact, seingat Mm-mm, aku, kalau mm-mm. Speak with Impact, bagaimana sih kita berbicara di depan audiens dengan penuh influence dan impact? Iya nggak sih? Ya, betul. Betul yang dikatakan teman-teman tadi, betul. Bisa kasih applause dulu teman-teman. Sirkus dulu, luar biasa. Nah, jadi dari tiga sesi tersebut itu tentunya juga berguna banget bagi teman-teman, baik di perkuliahan, dunia kerja, ataupun sehari-hari kayak gitu. Nah, lanjut aku mau cek kesiapan teman-teman nih buat menampilkan yang terbaik atau showcase-nya. Kira-kira dari 1 sampai 5, kesiapannya di nomor berapa kalau di rating? Kalau teman-teman kira-kira 1 sampai 5 itu di angka berapa kesiapannya? Halo? Kayaknya mungkin bisa on cam ya teman-teman biar lebih interaktif juga. 5 Kak. Wow, ini kayaknya semangat banget Kak Ramadan. Udah siap banget ya. Yang lainnya gimana? Udah siap belum? Halo? Kak Tifa, kira-kira 1 sampai 5 kesiapannya di angka berapa? Kak Siti Suryani, kira-kira 1 sampai 5 kesiapannya di angka berapa? Oke, ini aku anggap kesiapannya di angka 5 semua ya. Udah siap semua ya. Berarti ini kalau langsung ke presentasinya udah bisa ya. Oke, nah mungkin langsung aja. Oke, nah ini waktunya teman-teman mungkin selama sesi 1, 2, 3 kemarin. Nah ini waktunya teman-teman menunjukkan kalau teman-teman sudah berhasil atau mungkin eh, ada outputnya terkait kemarin di sesi 1, 2, 3-nya seperti itu. Ini ada yang mau eh,
Bersedia tanpa ditunjuk kira-kira untuk menyampaikan hasilnya? Halo, ini suara saya bisa kedengaran dengan jelas kan? Atau malah pada ketiduran? Oke, ini kalau nggak ada saya tunjuk ya. Oke, mungkin saya tunjuk aja. Yang pertama, Kak Manda Fadilah, sudah siap? Belum, Kak. Kenapa belum Kak ini? Yang lain dulu aja. Oke, kalau dari Kak Siti Suryani, udah siap? Halo Kak Siti? Halo Kak, Oke, sudah siap? belum belum gimana? Harus sudah Masih tiga siap siap dong. Kak. Udah siap kan? Iya 3% Kak, Gimana? 3% kesiapan. Nggak apa-apa, siapnya aja deh, nggak apa-apa. Nggak harus yang bagus, keren, nggak apa-apa kok, teman-teman. Jadi teman-teman sudah menyampaikan itu udah keren banget, kayak gitu. Oke, jadi Kak Siti Suryani udah siap belum? Kalau sekarang nggak apa-apa, bisa langsung Yang aja. kedua, ketiga aja deh Kak. Gimana? Yang kedua atau ketiga aja. Kenapa gitu? Oke, oke, kalau belum ada mungkin Kak Ramadan. Jadi Kak Ramadan gimana? Sudah siap? Halo? Oke, bentar Kak, belum. Ini kalau belum semua gimana? Kak Pradipta gimana? Sudah siap? Halo Kak Pradipta, apakah masih di luar? Oke, masih di luar ya. Hmm, mungkin dari Kak Manda tahu Kak Siti nih, kira-kira udah siap belum? Halo Kak Siti? Ih, belum ya. Kak Siti, udah siap belum kalau Kak Siti? Nggak apa-apa, samain aja, nggak harus yang keren, nggak apa-apa. Dengan teman-teman udah menyampaikan tuh udah keren banget kayak gitu. Gimana Kak Siti? Harus on cam mungkin nggak apa-apa ya Kak? Iya, kalau bisa on cam dong, biar lebih interaktif juga gitu. Nggak apa-apa. Oke, langsung aja ya Kak Siti. Halo Kak Siti. Oke, Halo Kak. halo. Gimana, udah siap? Sebenarnya persiapan cuma 3%. Nggak apa-apa, itu 3% udah awal yang baik kok. Oke, Awal. oke, bisa langsung aja ya. Oke, Ini langsung ke topik atau gimana Kak? iya, ke topik yang ingin disampaikan Kak Siti aja langsung nggak apa-apa. Mungkin Eh, perkenalan terlebih dahulu aja juga, perkenalan terlebih dahulu, kemudian abis itu lanjut ke topik yang akan Kak Siti bawakan gitu. Oke, silakan Kak Siti. eh, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, aku Siti Suryani. Kalian bisa panggil aku Ani. Eh, Maaf ya, aku agak hai gitu, grogi Nggak jujur. apa-apa. Gini, sebelum masuk ke materi, aku pengen nanya ke kakak-kakak semuanya yang bisa jawab, tolong jawab. Di sini kakak-kakak semuanya pernah ada nggak yang suka atau sering lah lakuin yang namanya nunda-nunda? Ada nggak? Ya. Pasti ada ya. Itu kalau secara keseluruhan menunda-nunda itu bukan hal umum lagi, bukan hal yang asing lagi ya. Semua orang pasti merasakan, mengalami dan juga melakukan. Tapi uh, kadang kalau dari pengalaman saya dan banyak cerita dari teman-teman lain, kadang kalau habis menunda-nunda itu pasti ada yang namanya rasa bersalah.
rasa bersalah, terus ada habis rasa bersalah, terus kelewat suatu momennya, terus dari diri kita itu ada keinginan buat memperbaiki kesalahan kita tadi yang menunda-nunda tadi. Nah, tujuan dari apa yang ingin aku sampaikan ini nanti adalah sebenarnya dari hal yang kita lakukan menunda-nunda itu sebenarnya ada polanya. Nah, kenapa bisa ada polanya? Ini berawal dari ini tuh pendorong kuatnya itu adalah rasa bersalah kita atas penundaan-nundaan yang udah kita lakukan sebelumnya. Nah, ini aku mengambil pengertian dari Itamar Sachs mengenai siklus penundaan. Uh, beliau mengutarakan bahwa siklus penundaan merupakan pola perilaku yang dilakukan seseorang secara berulang-ulang saat mereka menunda sesuatu tanpa alasan yang jelas. Dan karena alasan tertentu, menunda-nunda akan meningkatkan kemungkinan mereka untuk mengulanginya lagi di masa mendatang dengan alasan yang sama. Nah, seringkali penundaan-nundaan ini itu terjadi karena kita berharap dapat memperbaiki kesalahan kita sebelumnya. Biasanya itu apa ya? Orang-orang terkadang menunda-nunda itu ya tadi rasa bersalah. Kemudian ada rasa kurang mampu untuk mengerjakan tugas dengan baik secara sempurna, atau mungkin bisa jadi karena trauma kemarin nggak bisa ngerjain pekerjaan secara sempurna sesuai yang kita harapkan. Itu ada trauma tersendiri kayak aku nggak bisa ngerjain tugas ini lagi gitu. Nah, siklus penundaan-nundaan itu biasanya diawali pertama niat untuk memulai pekerjaan yang baru atau yang mungkin sama dengan lebih awal. Biasanya orang-orang kalau di awal dari niat ini, biasanya mereka tuh punya pandangan optimis kalau ke depannya ini hal baru ini bisa mereka lakukan dengan lebih tertib daripada yang kemarin. Tapi sayangnya itu masih dalam tahap rencana, masih dalam hal niat. Gitu. Yang kedua, ada masalah. Pada tahap ini, orang-orang masih ingin memulai, tetapi terus-terusan menunda dan terus-terus menunda. Di tahap ini, orang-orang meyakinkan diri sendiri akan segera memulai itu, akan segera memulai pekerjaannya. Setelah tadi niat, menyusun rencana, dan segala macamnya, tapi masih menunda-nunda. Pada tahap ini, orang-orang itu meyakinkan diri, aku habis ini bakal mulai deh, aku habis ini bakal mulai lakuin ini, selesai ini dulu, gitu. Terus tahap yang ketiga, ada resolusi. Di tahap ini orang-orang akhirnya menyerah atau akhirnya mengerjakan pekerjaan mereka. Terutama ya, kalau menunda-nunda pasti kan waktu ke deadline itu makin dekat lah. Biasanya tekanan deadline ini yang bikin orang itu akhirnya mau nyerah atau buat terus melanjutin pekerjaannya. Yang keempat, akibat. Setelah tadi deadline yang udah mepet, tekanan waktu yang udah begitu dekat, pada tahap ini orang-orang sudah memutuskan entah itu menyerah atau terus lanjut. Tahap ini seseorang benar-benar menyerah akan tetap menyelesaikan pekerjaan mereka yang mereka tunda dan menghadapi akibat dari penundaan dan tindakan yang mereka lakukan sebelumnya. Tapi pada tahap ini mungkin mereka akan merasakan berbagai macam emosi negatif. Salah satunya hal yang bisa membuat mereka trauma, merasa tidak mampu, merasa tidak berguna seperti itu. Nah, tadi agak ini ada beberapa teknik atau yang bisa kita lakukan untuk teknik anti menunda-nunda lah. Saya seperti itu. Pertama, tetapkan tujuan yang konkret. Alih-alih kita merencanakan membuat kita akan mengerjakan pada waktu-waktu tertentu, kita lebih baik membuat target-target yang kita rinci lebih kecil dari misalnya tugas-tugas kita bagi ke hal-hal yang lebih kecil yang lebih mudah kita kerjakan dan bisa kita lakukan pada waktu itu juga. Yang kedua, identifikasi siklus
identifikasi siklus produktivitas diri kita sendiri. Misalnya ada yang lebih produktif di pagi hari, yang lebih suka ngerjain waktu udah semua pekerjaan selesai, terus kita ngerjainnya di siang hari gitu setelah yang makan siang atau apa, atau ada yang lebih suka ngerjain di malam hari waktu uh, yang kita pikir kalau malam itu pasti sepi, orang-orang udah pada istirahat gitu, jadi fokusnya bisa meningkat. Yang ketiga bisa ya pasti mulai dengan langkah-langkah kecil. Setelah tadi kita bagi pekerjaan kita menjadi bagian-bagian terkecil, kita bisa mulai lakukan itu. Pokoknya apapun yang sudah kita rencanakan, sekecil apapun itu, sebisa mungkin kita lakukan, kita mulai dulu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Wah, luar biasa, keren banget. Mungkin buat teman-teman bisa dikasih hapus dulu dong buat Kak Siti Suryani yang luar biasa banget sudah berani ya, terus juga menyampaikan topik yang sudah dibahas gitu. Oke, kemudian lanjut ya nih teman-teman. Oke, kita lanjut langsung saya tembak aja ya. Oke, Kak Rifki, ada Kak Rifki? Halo Kak, Oke, Kak Rifki Adit gimana? Udah siap? Insya Allah. Oke, ini bisa on cam atau lagi di luar atau gimana, Kak? Oh ya, sebelumnya izin nggak bisa on cam ya Kak, karena uh, posisi lagi di luar juga. Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, bisa langsung dimulai, Kak. Mungkin perkenalan terlebih dahulu, kemudian lanjut membahas topiknya gitu. Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya. Saya di sini mau membahas sedikit tentang kebersihan, Kak. Oke. Pentingnya menjaga kebersihan dalam kehidupan. Pasti teman-teman eh, butuh yang namanya menjaga lingkungan atau terutama menjaga kebersihan karena kita hidup pasti bersinambungan dengan lingkungan. Kalau lingkungan nggak bersih, apalagi eh, apa namanya gaya hidup kita ikut terkadang ikut nggak bersih kayak lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama itu pengertian tentang kebersihan. Nah, kebersihan itu uh, di mana kondisi yang bebas dari kotoran, penyakit, dan hal-hal yang dapat merusak kesehatan maupun kenyamanan. Terus kebersihan juga itu mencakup banyak hal. Itu bisa kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan hati, dan kebersihan pikiran. Nah, terus manfaat dari kebersihan itu ada beberapa. Yang pertama pasti dari segi kesehatan, yang dimana ketika kita menjaga lingkungan kita selalu bersih, maka tubuh kita akan terhindar dari penyakit seperti flu, diare, infeksi, dan penyakit-penyakit lainnya yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor seperti itu. Terus manfaat kedua itu kenyamanan. Oke. Nah, dimana kalau kita menjaga lingkungan kita selalu bersih, maka kita akan membuat kondisi atau pikiran kita dengan melihat lingkungan yang bersih itu akan lebih tenang daripada kita melihat lingkungan yang kotor banyak sampahnya. Nah, itu manfaat kedua terkait kenyamanan. Terus manfaat ketiga terkait keindahan. Nah, di mana ketika kita melihat lingkungan yang rapi bersih, selain mendapatkan kesehatan dan kenyamanan, di situ kita melihat keindahan, sebuah kerapian yang enak dipandang oleh mata. Terus manfaat selanjutnya kepercayaan diri. Nah,
Manfaat yang keempat ini kepercayaan diri, di mana orang yang menjaga kebersihan dirinya sendiri itu biasanya cenderung lebih pede saat berinteraksi karena badan bersih, nggak apa, nggak bau, nggak kotor kan, lebih percaya diri untuk berinteraksi sosial seperti itu. Terus yang kelima, nilai moral dan spiritual. Nah, di banyak agama pasti menerapkan tentang kebersihan, apalagi di agama saya sendiri. Di agama saya sendiri yang Islam itu ada hadis yang menerangkan tentang kebersihan yang berbunyi anadzafatul minal iman. Artinya menjaga kebersihan sebagian dari iman. Nah, terus selanjutnya akibat ketika kita tidak bisa menjaga kebersihan. Yang pertama, pasti muncul timbulnya banyak penyakit eh, seperti penyakit flu, batuk, terus penyakit-penyakit yang bisa menular melalui udara. Terus lingkungan kotor, bau, dan tidak nyaman. Nah, itu akibat kita tidak menjaga kebersihan. Terus poin ketiga menurun akibat tidak menjaga kebersihan. Poin ketiga itu bisa menurunkan produktivitas kerja atau belajar. Nah, ketika kita tidak menjaga lingkungan sekitar kita selalu bersih atau nyaman untuk kita melakukan aktivitas, maka di situ pasti produktivitas kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari mesti terganggu kayak malas-malasan, terus kadang mager karena apa lingkungan yang gak enak di badan itu. Nah, terus yang terakhir akibat tidak menjaga kebersihan itu rusaknya citra diri maupun lembaga. Nah, misal kita bekerja, misal kita memiliki rumah dan di sekitar rumah kita itu kotor, pasti eh, yang kena sorotan atau pandangan masyarakat ya pemilik rumah. Nah, dari situ pasti citra kita akan menjadi buruk. Terus yang terakhir, poin terakhir tentang menjaga kebersihan, ten- tentang cara menjaga kebersihan. Nah, di sini saya ada 5 poin tentang cara menjaga kebersihan. Yang pertama, biasakan cuci tangan sebelum makan dan setelah beraktivitas. Terus yang kedua, membuang sampah pada tempatnya serta memilah sampah organik dan anorganik supaya ki- ketika sampah itu dipisahkan antara organik dan anorganik, kita bisa memanfaatkan mendaur ulangnya kembali. Seperti itu. Terus yang tiga, membersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Terus yang keempat, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Maksudnya jangan jajan sembarangan. Terus sebelum makan kita cuci tangan terlebih dahulu. Terus kita perhatikan pola makan juga, jangan yang sembarangan. Terus yang kelima, menjaga kebersihan hati dengan memperbanyak doa, zikir, dan berpikiran positif. Mungkin itu ya Kak dari saya, closing statement dari saya tentang kebersihan. Jagalah kebersihan bukan sekedar kewajiban, tapi cermin dari kepribadian dan iman. Dengan menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan hati, kita menjaga kesehatan, damaian, dan keberkahan hidup kita semua. Mungkin itu dari saya, Kak. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk kesempatan waktunya. Oke, sama-sama Mas Rifki, Mas Aditya Rifki ya, Rifki Aditya. Oke, terima kasih banyak loh, luar biasa ya. Keren banget buat teman-teman bisa kasih aplaus buat Kak Adit atau Kak Rifki. Kita
Saya kasih hapus dulu dan luar biasa banget menjelaskan tentang kebersihan ya. Tadi sudah dari Kak Siti Suryani sudah menjelaskan tentang menunda-nunda. Terus sekarang Mas Adit itu tentang kebersihan. Nah, sekarang aku mau nunjuk lagi nih. Kak Manda Fadila sudah siap? Halo Kak Manda, apakah sudah siap? Halo Kak, Oke, sudah siap belum? insya Allah Oke, bisa on cam? bisa. Oke, bisa on cam ya. Silakan buat Kak Manda bisa perkenalan terus masuk ke topiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Manda Fadila, bisa dipanggil Manda. Jadi di sini saya mau sharing aja tentang gizi seimbang untuk anak muda. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih sama teman-teman semua, ada yang tahu nggak apa itu gizi seimbang? Nah, gizi seimbang itu merupakan susunan makanan sehari-hari yang memenuhi kebutuhan zat gizi sesuai dengan jenis dan jumlahnya. Nah, terus apa namanya? Jadi kan kita sebagai mahasiswa nih sering banget sibuk kuliah, organisasi, atau tugas-tugas sampai kadang tuh kita lupa makan, bahkan sampai lupa dengan namanya sarapan. Padahal sarapan itu kan juga penting buat mengisi buat buat apa tuh namanya? Buat mengisi energi kita saat mau memulai aktivitas di pagi hari. Nah, terus hmm, eh, apa namanya? Ada ada tiga hal sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, jangan lewatkan sarapan karena sarapan itu sumber energi untuk memulai aktivitas. Yang kedua, cukup kebutuhan apa namanya? Kita harus mencukupi kebutuhan sayur dan buah minimal 5 porsi sehari untuk vitamin dan seratnya. Yang ketiga, batasi junk food dan minuman manis. Karena itu bisa bikin cepat kita lelah, terus beresiko juga untuk gangguan kesehatan. Kemudian, kalau mau eh, pola makan, pola makan, pola makan yang seimbang dari pola makan yang seimbang juga kita harus mengimbangi dengan adanya aktivitas fisik seperti mungkin jogging di pagi hari atau jalan di sore hari itu juga bisa ya. Nggak perlu waktu yang lama-lama, mungkin cukup 30 menit sampai 1 jam itu udah bagus banget buat apa namanya, buat tubuh kita. Terus jadi gizi seimbang bukan cuma teori, tapi gaya hidup yang harus kita biasakan sejak sekarang. Jadi mulai sekarang biasakan makan makanan yang teratur yang di dalamnya berisikan sayur, buah, kemudian eh, minum air putih yang cukup. Sekian yang biasa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amanda. Wah, luar biasa bisa Sama-sama. ya bisa dikasih hapus dulu dong teman-teman. Luar biasa banget nih jelasin tentang gizi seimbang, pentingnya sarapan juga. Nih, mesti teman-teman sering banget kan rapel makan pagi dengan makan siang. Nah, ini ternyata penting banget ya teman-teman sarapan pagi terus juga eh, gimana caranya kita supaya tetap sehat dengan gizi seimbang seperti itu. Nah, oke, mungkin bisa lanjut dulu ya teman-teman. Lanjut lagi, Kak Pradita, apakah masih di perjalanan atau udah siap? Udah di sini Kak. Oke, udah siap ya berarti. Sudah. Oke, bisa on kan? Bisa. Oke, langsung saja silakan perkenalan, kemudian lanjut ke topiknya. Eh, Selamat
siang semuanya. Nama saya Prayuta Adi Nugraha, biasa dipanggil Dipta. Saya akan menjelaskan materi public speaking yang udah saya siapkan tentang kesalahan itu bukan akhir tapi melainkan awal. Nah, berapa banyak sih dari kita yang di meeting ini yang merasa sangat malu karena membuat kesalahan atau mungkin kesalahan besar? Saya juga, kita semua mungkin pasti pernah merasakan kesalahan atau mungkin kesalahan besar yang membuat kita malu sama diri kita sendiri. Nah, kita semua mungkin merasa kalau kegagalan itu seperti titik akhir dari sebuah perjalanan. Seperti kita mau menyerah atau kita terlalu malu untuk bertemu orang. Seperti mungkin kita suka bicara dan kadang-kadang kita mengucapkan suatu kata yang blunder yang membuat kita tuh harus berhenti atau semangat kita untuk berkembang menjadi turun. Tapi izinkan saya bertanya kembali ke kita semua atau diri kita sendiri, bagaimana jika kesalahan itu sebenarnya adalah kompas terbaik yang pernah kita miliki? Atau bagaimana jika kesalahan itu adalah sesuatu atau petunjuk yang seperti batu loncatan, jika kita mengabaikan kesalahan itu, menyadari kesalahan itu akan bakal membuat kita jauh lebih berkembang dari yang biasanya dan jauh lebih cepat dari biasanya. Mungkin sebagai contoh Bill Gates. Siapa sih yang nggak tahu Bill Gates? Yang terkenal dengan kesuksesannya membuat Microsoft. Sebelum ia menciptakan Microsoft, Bill Gates itu bekerja sama dengan Paul Gilbert dan Paul Allen yang menciptakan Trafo Data. Trafo Data yang memiliki fungsi untuk memproses data. Namun setelah ia berhasil menciptakan Trafo Data, kepada dulu kalau nggak salah kepada perusahaan Settle Country, saya lupa namanya, sepertinya Settle Country, mesin tersebut ketika presentasi, mesin tersebut malah mengalami kerusakan di hari presentasi tersebut. Nah, coba aja bayangkan kalau Bill Gates ketika itu merupakan seseorang yang mudah sekali menyerah. Mungkin jika dia menyerah waktu itu, ia nggak akan menjadi seseorang yang dapat menciptakan suatu produk yang bermanfaat bagi semua orang, yaitu Microsoft. Karena Bill Gates nggak mudah menyerah, akhirnya ia pun dapat menciptakan sesuatu yang berfungsi untuk banyak orang, bermanfaat, dan digunakan sampai sekarang, yang bisa meraih keuntungan yang membuatnya menjadi seseorang yang menduduki peringkat atas orang terkaya di dunia. Jika mungkin teman-teman agak kurang familiar sama teknologi, kita bisa bicara tentang Harry Potter. Siapa sih yang nggak tahu Harry Potter? Jika kita bicara Harry Potter, kita pasti tahu siapa sih pembuat atau penulis naskah, yaitu J.K. Rowling. Kalau kita menikmati buku dan film Harry Potter, J.K. Rowling sukses sekali membuat suatu dunia yang sangat imajinatif. Tapi sebelum kesuksesannya itu, sebelum buku buatannya yang mendunia ini diterbitkan dan terkenal, naskah dari buku ini pernah diremehkan dan ditolak oleh para publisher. Karena menurut para publisher dan menurut para publisher, naskah yang dibuat J.K. Rowling ini merupakan suatu cerita yang sangat imajinatif, terlalu berimajinasi, dan jarang orang yang akan menikmati karya buatannya. Namun, pada saat ini, buku tersebut justru menjadi sesuatu yang bisa dibilang seperti inspirasi untuk banyak orang. Buku tersebut, film tersebut menjadi sesuatu yang sangat terkenal dan dinikmati oleh banyak orang sampai sekarang. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam 72 bahasa di dunia agar semua orang bisa menikmati naskah dari J.K. Rowling dan menikmati film yang dibuat oleh J.K. Rowling tersebut. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa kesalahan adalah sesuatu yang harus ada untuk jika kita ingin berkembang lebih jauh atau berkembang lebih cepat. Nah, jadi dari sini saya ingin mengubah
pandangan kita semua, mengubah pandangan saya, mengubah pandangan teman-teman semua, bahwa kesalahan bukanlah bukti kebodohan. Saya ulangi, kesalahan bukanlah bukti kebodohan, melainkan bukti bahwa kita sudah berani bertindak. Progres yang sebenarnya tidak terjadi saat kita berhasil secara menerus-menerus, tapi saat kita mampu memanfaatkan setiap kegagalan. Ketika kita mempunyai kesalahan, ya sudah, fokus saja sama apa yang bisa dievaluasi dari kegagalan atau kesalahan kita. Seperti kita bisa memakai 3 langkah sederhana, yaitu mengakui, kemudian merenungkan, kemudian memperbaiki. Akui jika kita salah. Jangan lari dari kesalahan kita. Pikirkan aja apa sih yang salah dari kita, bukan siapa yang salah. Pengakuan adalah langkah pertama menuju perbaikan. Jika kita melakukan kesalahan, pikirkan bahwa akui bahwa kita melakukan kesalahan. Saya itu salah. Apa yang bisa saya perbaiki dari kesalahan dan kegagalan tersebut. Kemudian nomor 2, setelah mengakui, renungkan apa pelajaran yang terkandung di dalamnya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kesalahan kita. Ibarat sebuah lab atau laboratorium, kesalahan itu adalah data yang gagal. Dan kita perlu menganalisis data itu untuk mengubah formula di percobaan berikutnya. Seperti kita melakukan trial and error. Sebuah penelitian, jika kita adalah mahasiswa atau mungkin bekerja di dunia bisnis yang selalu membuat produk baru, kesalahan adalah hal yang pasti ada. Karena kita harus selalu melakukan percobaan dan memperbaiki kesalahan, trial dan error. Ini adalah proses belajar dan tumbuh, atau bisa kita bilang growth. Jika kita mempunyai sebuah growth mindset atau pikiran yang selalu membuat kita berkembang, ini akan membuat kita menjadi lebih pintar, menjadi lebih nggak takut akan salah. Mindset kita akan berpikir kesalahan adalah sesuatu yang diperlukan untuk membuat sesuatu yang sangat hebat sekali. Kemudian nomor 3, setelah kita mengakui kesalahan, setelah kita merenungkan kesalahan kita, yang terakhir adalah memperbaiki kesalahan kita. Dengan kesalahan yang didapat, dengan pelajaran yang udah didapat dari perenungan kita, buatlah sebuah perubahan nyata, buatlah sebuah evaluasi. Seperti mulai hari ini lakukan sesuatu yang berbeda. Karena ketika kita melakukan sesuatu itu dan ternyata gagal, nggak mungkin dong kita akan melakukan kesalahan yang sama. Nah, seperti itulah cara berpikir yang sebenarnya. Progres adalah gerakan dari mencoba ke belajar. Awalnya kita mencoba, kemudian kita belajar, menganalisis, dan mengevaluasi. Dan dari belajar, ketika kita sudah menganalisis, mengevaluasi, kita sudah belajar, kita lanjut dari belajar ke bertindak lebih baik secara nyata. Kita harus ingat bahwa setiap kali kita membuat kesalahan, atau kita memilih untuk mengakui kesalahan, kita memilih untuk merenungkan kesalahan, kita memilih untuk memperbaiki kesalahan, kita seperti mengambil 2 langkah maju lebih cepat. Seperti entah 2 langkah, 3 langkah lebih cepat, lebih maju dalam progres pribadi kita semua. Nah, jadi saya ingin menutup dengan satu pemikiran bahwa jangan takut untuk gagal. Jangan pernah takut untuk gagal, tapi takutlah untuk tidak belajar dan tidak mencoba. Karena mencoba dan gagal itu jauh lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Karena ketika kita gagalnya mencoba, pelajaran yang didapat sangat banyak sekali. Tapi ketika kita tidak mencoba, bahkan kita tidak tahu bahwa itu gagal atau sukses, itu akan menjadi seperti berjalan di tempat yang sama, stuck di tempat yang sama. Mungkin mulai hari ini atau mungkin mulai siang ini, ketika kita menghadapi kegagalan kecil maupun kegagalan besar, terutama kegagalan besar yang bisa membuat kita down, membuat kita depresi, frustasi, kita bisa melihat ke dalam cermin dan saya gagal hari ini. Tapi ini adalah data baru saya. Ini adalah bahan bakar untuk progres saya, untuk perkembangan saya yang lebih baik di masa depan. Nah, tantangan
kita sekarang adalah ambil satu kesalahan terbesar kita selama kita hidup di dunia ini, dan identifikasi satu tindakan kecil yang akan kita ubah berdasarkan pelajaran dari kesalahan tersebut. Nah, lakukan perbaikan kecil atau perbaikan besar, dan lihatlah bagaimana progres kita mulai terbentuk. Jadi setiap kita sudah melakukan kesalahan, kita mengakui kesalahan, kita merenungkan kesalahan, kita kemudian memperbaiki kesalahan tersebut, kita harus juga melihat progres. Kita harus melihat bahwa perkembangan kita setelah kita mengakui kesalahan kita. Itu sangat penting sekali karena itu adalah seperti bukti apresiasi atau bukti perkembangan kita. Ketika kita melihat sebuah perkembangan kita, itu akan memotivasi kita, akan memberikan energi lebih, akan membuat kita terdorong untuk lebih belajar lagi, lebih berkembang lagi, untuk berbuat lebih dari biasanya, menuju ke proses perkembangan dan perbaikan lebih lanjut. Jadi mungkin untuk semuanya, untuk saya sendiri, mungkin kita jadikan setiap kesalahan bukan sebagai penyesalan. Jangan jadikan setiap kesalahan sebagai penyesalan atau sesuatu yang membuat kita justru berhenti, atau sesuatu yang membuat kita malah turun atau frustasi atau depresi. Itu sangat berbahaya sekali. Tapi jadikan kesalahan sebagai peta jalan menuju versi diri kita yang lebih kuat dan lebih sukses. Karena ketika kita seperti naik gunung atau kita seperti mau ke puncak, di mana puncak adalah impian banyak orang yang mendaki gunung. Tentu jalan menuju puncak pasti penuh dengan tantangan, rintangan, batu-batuan, jalan yang terjal, jalan yang sulit dilalui, kecapean, mungkin keringat atau sakit ketika kita puncak. Itu adalah hal-hal yang diperlukan untuk menuju ke puncak. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan buat saya sendiri dan buat teman-teman semua dari metode public speaking yang udah saya pelajari di kelas ini. Harapannya kita bisa menjadi seorang yang lebih baik, seorang yang tidak takut gagal dan tidak takut akan kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dita. Oke, Terima kasih Kak Vena. luar biasa sekali ya yang disampaikan itu tentang kesalahan itu bukan dari akhir, tapi awal gitu ya, dimana kita bisa belajar lebih baik lagi, menjadi diri lebih baik dari kesalahan tersebut kayak gitu. Luar biasa banget. Buat teman-teman bisa dikasih plus dulu dong buat Kak Pradipta. Oke. Luar biasa. Nah, mungkin ini bisa lanjut lagi ya, satu orang lagi mungkin dari Kak Lisa. Halo Kak Lisa. Kak, apakah suara saya terdengar, Kak? Oke, terdengar. Udah siap Kak Lisa? Sudah, Kak. Oke. Oke, mungkin buat Kak Lisa silahkan bisa perkenalan terlebih dahulu terus bisa sampaikan topiknya. Baik, selamat siang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lisa, dan di siang hari ini saya akan membawakan materi mengenai pentingnya rasa percaya diri. Jadi, apa sih rasa percaya diri itu? Nah, percaya diri adalah rasa yakin pada kemampuan diri kita sendiri, yang artinya kita percaya untuk bisa menghadapi situasi apapun, mengambil keputusan dan berinteraksi dengan orang lain tanpa merasa rendah diri. Kenapa sih rasa percaya diri itu penting? Jika kita memiliki rasa percaya diri, maka kita bisa mencoba untuk berani mencoba hal-hal yang baru. Orang yang percaya diri tidak akan takut untuk mencoba, sehingga mereka akan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Dan yang kedua, lebih tenang dalam menghadapi tantangan. Saat kita ada masalah, maka kita tidak mudah panik karena yakin bisa mencapai solusi atau mencari solusi yang tepat. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan komunikasi kita. Nah, percaya diri bisa membuat kita berani berbicara sehingga lebih mudah membangun hubungan dengan orang lain. Dan yang keempat adalah menggali potensi diri. Di saat kita percaya kepada diri kita,
maka kita akan mau mencoba dan berlatih lagi sehingga kemampuan kita bisa berkembang mencapai tahap yang maksimal. Nah, apa sih dampak yang dapat terjadi jika kita kurang percaya kepada diri kita sendiri? Yang pertama tentunya kita akan merasa ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Kita akan selalu takut salah dan akhirnya banyak kesempatan yang mungkin bisa menjadi kesempatan kita akan terlewat. Kemudian yang kedua, kita akan takut gagal dan mudah menyerah. Kita akan saat mencoba, kita baru mencoba sedikit, tapi kita sudah merasa untuk tidak mampu lagi. Kemudian yang ketiga tentunya kita akan sulit untuk berkembang. Nah, jika kita tidak berani keluar dari zona nyaman, sehingga hal itu tentu saja tidak akan membuat kita lebih maju. Nah, di sini ada beberapa tips untuk cara sederhana dalam menumbuhkan rasa percaya diri kita. Yang pertama itu fokus pada kekuatan diri kita. Kita harus melihat apa yang kita bisa, jangan hanya memikirkan tentang kekurangan kita. Dan yang kedua, tentunya ada persiapan yang baik. Misalnya mau presentasi, belajar dulu supaya lebih siap dan tidak gugup saat kita melakukan presentasi. Kemudian yang ketiga ada anggap kegagalan sebagai pelajaran. Nah, kita harus mengingat bahwa gagal bukan akhir, tapi justru kesempatan untuk belajar lebih baik lagi. Kemudian yang keempat ada berani tampil meski kita gugup. Nah, semakin sering kita mencoba, maka rasa gugup yang kita rasakan itu tentunya akan berkurang. Baik, kemudian di sini ada closing statement dari saya. Kita perlu mengingat bahwa percaya diri bukan berarti kita tidak pernah takut, tetapi kita memilih untuk tetap melangkah meski ada rasa takut. Dengan percaya diri, kita bisa membuka lebih banyak peluang, berani mencoba, dan terus berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Baiknya mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Lisa. Luar biasa. Bisa kasih aplaus dulu dong teman-teman. Luar biasa ya tadi Kak Lisa menyampaikan tentang pentingnya percaya diri ya. Jadi buat teman-teman itu penting banget percaya diri. Itu juga berguna ketika kita di kelas ataupun di kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, lanjut lagi nih mungkin teman-teman bisa lanjut Kak Arif Bahtiar. Halo Kak Arif. Halo Kak Arif, apakah suara saya bisa kedengaran dengan jelas? Halo? Apakah Kak Arif masih bergabung? Oke. Oke, halo Kak Arif. Gimana apakah masih bergabung atau gimana? Kira-kira bisa nggak kalau menyampaikan hasil dari Kak Arif? Oke. Nah, kalau dari Kak Arif nggak bisa, kita skip ya teman-teman. Nanti bagi teman-teman mungkin yang belum kesempatan join itu bisa buat video biar nanti dikasih feedback gitu. Jadi dari yang disampaikan teman-teman tadi itu bakal dikasih feedback oleh pemateri dan nantinya untuk feedbacknya bakal dikirim ke nomor teman-teman oleh adminnya seperti itu. Oke, mungkin untuk presentasinya itu cukup sekian ya teman-teman. Luar biasa sekali apa yang disampaikan teman-teman tuh udah keren banget dengan apa dengan teman-teman sudah berani menyampaikan itu juga udah poin plus seperti itu. Bisa lanjut Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita ice breaking dulu nih teman-teman, biar lebih seru dan interaktif lagi. Halo? Oke, bisa on cam teman-teman? Oke, yang lainnya bisa on cam ya, biar lebih seru juga. Oke, jadi ice breaking kali ini nanti teman-teman silahkan kira-kira nanti di-share gambarnya sama kakak operator. Nanti teman-teman silahkan tebak sebuah gambar. Nah, ini ada gambar harimau. Nah, kira-kira dari harimau itu ada berapa harimau? Ada yang mau nyoba dulu? Bisa di Zoom mungkin, Mas, Kak operator?
Oke, sebentar ya teman-teman. Oke. Kayak ada yang mau nyoba, ada berapa harimau kira-kira? Iya, ada berapa harimau kira-kira teman-teman? 4, ada yang jawab 4. Kak Tifa, yang lainnya 11. Ada yang lebih baik dari Kak Tifa, Kak Pradipta 8. Hmm. Nah, oke, di Zoom itu ada yang lainnya, ada berapa kira-kira? Dari Kak Tifa 4, kira-kira yang mana aja? Yang itu, yang ini satu, yang besar-besar ini dua, terus anaknya ada dua, jadi 4. Oke. Tadi Kak Pradipta, oh jadinya 10 sekarang 10 yang mana aja Kak Pradipta? 11, Kak. 11, oke. 11 yang mana aja coba? Iya. Yang pertama pojok kanan atas, nomor 1. Oke. Terus ke bawah lagi ke harimau yang warna hijau, Mm-mm. kayak daun. Mm-mm. Kemudian yang terlihat jelas besar di sampingnya, yang paling besar. Ketiga, nomor 4 sebelahnya lagi yang duduk, yang besar. Mm-mm. Kemudian 5, 6 yang kecil-kecil, harimau kecil itu. Bener, Mbak? Udah berapa tadi? 11. Masih 6. Oke. Kalau Kemudian oke. bawahnya lagi ada 7, 8 harimau yang warnanya seperti batu. Mm-mm. Kemudian di gambar paling kiri itu gambarnya bening seperti udara. Sampingnya burung kakak tua. Oke. Kemudian yang di pohon gambarnya harimaunya warna coklat, wajah di pohon yang ke-10. Kemudian yang terakhir di bawahnya, yang di akar, yang di lantai, warna coklat seperti pohon. Oke. Bentar saya lingkarin ya. Yang teman-teman ada yang lain mungkin? Ini terus ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus Sama atasnya, Kak. ini. Kursornya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya. Yang deket apa ini? Yang di pohonnya atau yang mana? Nah itu, ya itu di situ, di kursor. Bang. Oke. Dan duanya lagi? Di atas, sampingnya kakak tua. Ini. Atasnya yang merah tadi, Kak. Atasnya yang merah yang? Atasnya yang habis dilingkarin. Ya, Oh itu, iya, oke. bening. Oke, 10. Satu lagi. Satu lagi yang paling kanan itu belum dilingkari, Kak. Paling kanan yang mana? Paling kanan warna hijau. Itu. Paling Ini. atas, pojok kanan atas. Ini. Ya, Oke, udah 11. Dari teman-teman yang lainnya ada yang lebih banyak atau sudah? Ya, kira-kira ada yang bisa nebak lebih banyak lagi? Ini sudah 11 teman-teman. Ada yang lebih banyak dari Kak Pradipta nemuin harimaunya? Gimana? Ada yang bisa nemuin lebih banyak?
Tadi Kak, Scarlett Megan itu 12. Nah, satunya yang mana, Kak? Oke, satunya kira-kira yang mana? Oke, kita cari bareng-bareng aja ya, teman-teman. Kira-kira yang mana gitu. Coba cek di samping kakak tua merah. Oh, di akar pohon. Ini, oke betul, ini betul. Oke, kita cari bareng-bareng nih teman-teman. Ternyata masih ada di samping burung merah yang kiri. Iya betul, ini. Oke, ada lagi yang bisa nemuin? Di mana lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Udah 13 nih teman-teman. Kayaknya masih ada dua lagi. Ada yang bisa nemuin? Jadi ada 14 di sini. Di batang pohon sebelah kiri. Lingkaran burung kuning. Yang sebelah mana ini? Yang samping lingkaran, Kak. Jadi ini juga ya teman-teman. Ini seperti harimau. Kalau dilihat dengan jeli itu harimau. Terus berarti satu lagi nih teman-teman. Nah ya oke. Satu lagi itu yang... hmm, oke itu betul. Ini juga harimau teman-teman. Ini melatih ketelitian teman-teman. Jadi di sini ada 14 harimau kayak gitu. Wah, luar biasa. Bisa tepuk tangan dulu buat kita semua teman-teman. Oke. Oke. Nah, mungkin cukup sekian ya SBK-nya teman-teman. Kita lanjut lagi. Oke, tadi dari Kak Pradipta nemuin 11, dari Kak Megan tadi 13 ya. Terus tadi dari Kak Tifa 4, terus juga dari Kak Siti ada 10. Wow, ini bervariasi ya teman-teman nemuin harimaunya kayak gitu. Kayak itu sebenarnya melatih ketelitian atau kejelian teman-teman kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut Kak Operator? Oke, ini refleksi teman-teman. Nah, kira-kira nih dari sesi 1 sampai 3 sampai hari ini sesi keempat final showcase, kira-kira kekuatan yang ada di diri teman-teman atau mungkin hal yang teman-teman dapatkan setelah mengikuti bootcamp ini kira-kira apa? Ada yang bisa ada yang mau menyampaikan? Terus kira-kira hal yang dapat diperbaiki setelah mengikuti bootcamp ini apa? Ada yang mau menyampaikan refleksinya? Atau saya tunjuk saja? Oke, saya tunjuk aja ya. Mungkin dari Kak Pradipta deh, kira-kira refleksinya, hal yang didapatkan, terus hal yang akan diperbaiki, kira-kira apa, Kak? Mbak, tapi Mbak ini udah semua dah yang Gimana? presentasi. Sudah, nanti untuk selebihnya itu bakal lewat video, terutama teman-teman yang tadi dipanggil mungkin belum kedengaran atau mungkin teman-teman lagi ya ada urusan, nanti mereka membuat beberapa video, terus nanti feedbacknya juga, kan tadi teman-teman juga belum dikasih feedback, nanti feedbacknya bakal dikirimkan di nomor WA teman-teman kayak gitu. Oke, paham Kak. Kira-kira dari refleksi dari Kak Pradita gimana? Refleksi diri mungkin setelah mengikuti ini ya. Mm-mm, betul. Mungkin dari Speak with Passion Mm-mm, saya sebelumnya saya tidak menerapkan rumus rumus SWP itu yang rumus Speak with Passion mm-mm, IME sama dengan KOM, di mana ide kuat yang dibarengi emosi tulus, yang dibarengi ekspresi yang hidup, mm-mm. bisa menciptakan komunikasi berdampak. Nah, itu refleksi banget buat diri saya karena mungkin selama ini ide saya tidak terlalu kuat dan tidak menggunakan emosi yang tulus dan ekspresi saya biasa-biasa aja, nggak datar-datar, nggak sehidup-hidup banget, cuma mungkin datar aja. Jadi that's why mungkin karena itulah kenapa komunikasi saya selama ini tidak terlalu berdampak ke orang lain.
Itu mungkin itu untuk refleksi diri di Speak with Passion. Kemudian di Speak with Structure saya juga tidak menggunakan metode HMC, hook, message, dan closing, karena selama ini mungkin tidak menggunakan hook, cuma menggunakan message dan closing. Saya tidak tahu kalau mungkin hook itu bisa menarik perhatian lebih, karena kita di awal berbicara ternyata harus menarik perhatian orang sehingga fokus sama omongan kita. Itu. Kemudian untuk yang materi terakhir, eh, speak with impact, ini sangat sangat merefleksi sekali di diri saya, karena kita perlu data untuk memperkuat argumen kita atau ketika kita mengeluarkan ide atau opini kita, di mana kita bisa menggunakan teknik prep yang preparation, point reason, example, dan poin lagi. Di situ adalah refleksi yang dulu saya tidak menggunakan itu, tapi ketika mengikuti kelas ini, saya tahu pentingnya reason dan example. Ketika kita membicarakan poin atau pesan yang ingin saya sampaikan, kita harus memberikan reason, alasan atau logika yang masuk akal kepada uh, orang yang mendengarkan argumen saya. Dan jika ingin menguatkan lagi, kita harus memberikan example atau data yang didukung dengan contoh nyata, bahwa ini loh contoh nyatanya. Kemudian bisa saya tegaskan kembali dengan poin. Nah, refleksi ini yang sangat membantu saya untuk berkembang jauh lebih pintar, lebih bagus lagi dari yang kemarin. Itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Pradita. Oke, yang lainnya? Kira-kira refleksi yang sudah didapatkan atau bisa jadi bahan evaluasi kita, kira-kira apa yang harus kita perbaiki, apa yang kita dapat itu kira-kira apa? Dari Kak Siti, Kak Manda, atau Kak Ramadan? Oke, Kak Ramadan silahkan. Halo Kak Ramadan. Oke. Oke, oke Kak Ramadan kayaknya tadi kepencet ya. Oke, lanjut. Mungkin Kak Siti, Kak Manda, atau Kak Arif, ada yang mau menyampaikan? Halo. Oke, Kak Siti gimana? Ada yang mau disampaikan? Kira-kira apa yang didapat, terus hal yang harus diperbaiki, kira-kira apa? Kak Siti masih bergabung? Halo, Kak Siti, apakah masih bergabung? Oke, kita lanjut dulu nih, mungkin ke Kak Manda. Dari Kak Manda kira-kira gimana? Yang jadi kekuatan Kak Manda atau yang didapat, terus yang bakal diperbaiki kira-kira apa? Halo Kak Manda? Oke, oke nggak apa-apa. Mungkin yang lainnya yang mau bersedia untuk menyampaikan, bisa raise hand. Saya mau. Oke, silakan Kak Tifa. Oke, menurut saya dari materi-materi sebelumnya, materi spektulit ini memberikan pemahaman buat saya juga, terutama di kemampuan berbicara, bukan sekedar hanya soal menyampaikan informasi, tapi juga bagaimana kita mempengaruhi, menggerakkan, dan menginspirasi audiens untuk mau merasakan atau terpengaruhi oleh apa yang kita bicarakan itu. Nah, kemudian hal penting yang saya pelajari juga bahwa seorang pemimpin atau orang yang berbicara untuk banyak orang harus mampu berbicara, mempunyai public speaking dengan jelas, empati, dan juga
visi yang jelas juga, sehingga bukan hanya menyampaikan ide, tapi juga mendengarkan serta merespon dengan bijak dari audiensnya gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tifa. Oke, yang lainnya gimana? Ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau menyampaikan terkait refleksi hal yang sudah didapat? Halo Kak Lisa, atau mungkin Kak Siti, Kak Manda, Kak Arif, Kak Kurnia Ibrahim. Oke, ini mungkin kalau udah nggak ada, kita lanjut ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum punya kesempatan untuk menyampaikan terkait refleksinya, bisa menjadi refleksi bagi diri kita semua. Kira-kira apa yang kita dapat dan kira-kira setelah ini yang kita perbaiki tentang public speaking kita itu apa, supaya kedepannya kita juga lebih bakal enjoy kalau misal kita ditunjuk atau mungkin kita mau menyampaikan ide-ide itu juga bakal lebih enak kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin lanjut teman-teman, lanjut ke operator. Oke, nah sebelum saya bacakan quotesnya nih, kan kemarin masih ingat gak kalau dari kita itu janjiin reward? Ada yang masih ingat? Masih Kak. Oke, betul. Jadi kita itu ada reward ya teman-teman. Rewardnya itu berupa apa? Nanti teman-teman dapat potret atau potensi review kayak gitu. Nah, ini kita nggak lihat cuman dari aktifnya saja, tapi juga dari kehadiran, kemudian ketepatan waktu, terus juga tugas, pengumpulan tugas, terus keaktifan pada saat forum kayak gitu. Nah, kira-kira ini siapa yang dapat rewardnya? Ada yang tahu siapa? Ini teman-teman kira-kira deg-degan nggak? Oke. Deg-deg. Oke. Ini FYI, semisal ini nanti kan ada cuma satu orang ya yang mendapatkan reward. Bagi teman-teman yang lainnya jangan berkecil hati, karena teman-temannya juga udah oke. Cuman ini bisa jadi motivasi aja gitu. Berarti oh ketika nanti ternyata teman-teman belum punya kesempatan untuk reward, berarti bisa refleksi diri sendiri. Oh kira-kira berarti ada hal yang emang harus diperbaiki kayak gitu. Jadi untuk yang dapat reward pada bootcamp Speak to Lead kali ini, yaitu eh, Kak Siti Suryani. Halo Kak Siti. Oke, karena Kak Siti Suryani juga karena selalu mengikuti, kemudian juga aktif, kemudian juga pengumpulan tugas juga mengumpulkan, kemudian mungkin teman-teman juga mengumpulkannya, tapi kita juga melihat isi yang disampaikan, kayak gitu. Buat Kak Siti, halo Kak Siti. Apakah Kak Siti masih bergabung? Halo Kak. Oke, selamat Kak Siti mendapatkan reward. Nanti rewardnya itu berupa potensial review, nanti bakal di-japri atau di WA oleh admin kami. Seperti itu ya Kak Siti. Selamat sekali lagi, selamat Kak Siti. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama yang lainnya, jangan berkecil hati. Teman-teman semuanya udah oke, udah keren banget. Mungkin bisa jadi bahan refleksi diri kita semua, kayak gitu. Nah, mungkin ini ada quotes juga, mana keberhasilan presentasi adalah tidak dinilai dari pengetahuan yang Anda kirimkan, melainkan daripada yang diterima oleh pendengar. Ini saya kutip dari Lily Walters kayak gitu teman-teman. Jadi dengan teman-teman sudah menyampaikan sesuatu yang mungkin itu bermanfaat bagi teman-teman, itu juga sudah dikatakan sebuah keberhasilan kayak gitu teman-teman. Terus ketika teman-teman menyampaikan sesuatu dan pendengar bisa menerima hal itu atau bisa mencerna, itu juga sebuah keberhasilan. Jadi nggak dinilai dari pengetahuan yang teman-teman kirimkan atau teman-teman sampaikan. Seperti itu teman-teman. Oke, nah mungkin untuk sesi bootcamp kali ini itu cukup sampai di sini ya teman-teman. Dari kemarin kita sudah mengikuti di minggu sebelumnya itu ada sesi 1 tentang Speak with Passion, di mana ketika kita menjadikan
public speaking sebagai passion itu bakal lebih mempermudah kita. Kemudian juga ada speak with structure, itu struktur tentang public speaking. Kemudian juga ada speak with impact, di mana caranya teman-teman bisa memberikan dampak atau bisa mempengaruhi orang lain gitu dalam artian positif kayak gitu. Terus juga ini tadi teman-teman juga udah luar biasa menyampaikan hasilnya atau final showcase-nya luar biasa sekali. Mungkin dari saya cukup sekian. Nah, sebelum kita akhiri mungkin kita foto bareng terlebih dahulu ya teman-teman. Bisa on cam terlebih dahulu? Bisa on cam dulu? Kita abadikan momen mungkin terakhir dalam bootcamp Speak to Lead ini. Gitu. Oke, bisa on cam teman-teman. Oke, Kak Lisa, Kak Ibrahim, Kak Pradipta, Kak Siti. Oke. Oke. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Sekali lagi terkait feedback untuk tadi hasilnya itu bakal dikirimkan juga oleh admin. Kemudian dari kami cukup sekian. Semoga dengan teman-teman mengikuti bootcamp pada kali ini bisa menjadi bekal teman-teman baik yang masih kuliah atau mungkin yang sudah bekerja, terus juga bisa jadi bahan refleksi kira-kira apa yang harus dibenerin kayak gitu ya teman-teman. Mungkin dari saya juga cukup sekian. Saya mohon maaf apabila mungkin saya sebagai moderator selama sesi 1 sampai 4 ini terdapat kesalahan kata, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada partisipasi teman-teman. Kami ucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan teman-teman untuk mengikuti bootcamp pada kali ini. Nah, semoga ini bukan awal pertemuan kita atau bukan akhir dari pertemuan kita. Semoga nanti kita di mungkin next entah event lainnya kita bisa dipertemukan kembali seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat